apakah sensitivitasnya sama dok dengan transvaginal? Apanya? Sensitivitas. Hasilnya dok. Malah dikatakan transrektal itu ada yang bilang lebih baik ya sensitivitasnya transrektal dibandingkan transvaginal. Cuman karena kita kan tidak biasa ya dok ya. Iya dok. Nah itu. Paling kalau saya pernah juga sih transperineal saja di situ di perineum saja ditempelkan. Itu bisa kita melihatannya memang tidak sejelas kalau transvaginal. Jaraknya memang terlalu jauh kan. Ya, kasih dok. Oke dok, mungkin itu bisa tambahan bahwa yakinkan dulu posisi ya dok. Maksudnya memang kalau transabdominal kita tidak bisa melihat apakah ini organnya adalah uterus atau ovarium, mungkin kita harus pastikan transrektal atau transperineal. Memang probnya berbeda sebenarnya untuk sensitivitasnya. Tapi kalau misalnya gennya baik, kemudian juga kita menaruhnya juga memang baik, ya kemungkinan besar bisa lah maksudnya membedakan ini organ masuk ke uterus atau ke adnexal tumor. Tapi tentu saja informasi sih dok, itu izinnya sangat maksudnya nggak nyaman dan sebaiknya kalau untuk SPOG untuk yang laki-laki selalu didampingkan dengan perawat atau bidan perempuan. Mungkin itu triknya. Kalau untuk pertanyaan kedua, untuk miom cervical nih dok, Dr. Supriyadi dan Dr. Dodi, histerektomi ya dok? Histerektomi, gimana dok? Untuk bagaimana approach-nya nih Dr. Dodi atau Dr. Supriyadi untuk mioma cervical? Pada mioma cervical yang paling yang dikhawatirkan kan ada terpotongnya ureter ya. Ada dua approach. Pertama kita buka ureter-peritoneal, kemudian disusur ureter dipisahkan, cervix baru dipotong, arteri uterina dipotong tersendiri, dan ureter setelah dipisahkan itu bisa. Vagina nanti bisa dengan akurnya dipotong, sedikit lebih susah. Yang lebih mudah adalah dilakukan insisi pada median, dilakukan myomectomy. Setelah melakukan myomectomy maka si cervix menjadi kecil dan dilakukan operasi seperti besar. Hanya harus lebih ditarik ke medial ya supaya yakin dia udah cukup diidentifikasi, tidak usah dipisahkan. Itu ya. Dr. Dodi mungkin akan menambahkan dok? Ya, atau ya. Agak kesini dok. Kalau dilihat tadi video yang buka retro dok, yang di awal tadi. Yang retrograd, bukan? Bukan, yang video saya yang memperlihatkan kita buka retro semuanya. Itu kan kelihatan bahwa sebetulnya cervix pun terlihat. Kalau ingat filmnya, nanti dilihat lagi. Karena sudah ditutup. Jadi kita bisa lebih memperhatikan tadi ureter di mana, uterina di mana, dan lebih baik. Jadi keuntungan buka retro itu banyak. Salah satunya ya cervix lebih terlihat dan menurunkan cervix pelan-pelan juga nggak masalah karena identifikasi jadi jelas semua. Posisi vesika di mana, posisi arteri uterina di mana, kemudian ureter di mana, bagian belakangnya juga demikian, semuanya serba terlihat. Sebetulnya begitu. Hanya masalahnya memang perlu tadi mindset kita yang berubah. Jadi dokter jangan menunggu yang sulit dulu baru dipraktekkan. Mulai dari yang mudah. Kan sebetulnya ilmunya looking aja itu lihat ini. Lama-lama terbiasa itu ya nggak masalah juga. Kalau terlalu besar ya tadi sudah dibilang kita potong saja. Tapi potongnya pun setelah uterina dikunci kan nggak ada perdarahan juga. Ada sih tapi nggak masif. Itu sedikit tambahan. Ya mungkin
gini dok, tambahan bahwa misalnya miom cervical kan gedenya di bawah. Jadi artinya tadi retrograde juga bisa sebenarnya kalau kita udah sisihkan kandungan kencing ke bawah. Dr. Supredi menyampaikan bahwa ini korpusnya karena kecil, dia sampai ke bawah. Nah itu hati-hati, bukan apa-apa. Karena kita terus turunin, lama-lama vaginanya habis tuh. Jadi ketarik dia. Nah pada saat kita menyisihkan itu mungkin kita buka sedikit. Kalau yakin itu adalah vagina, kita buka seperti tadi tayangan Dr. Supredi kita sampaikan tadi. Pas dibuka, oh ternyata udah sampai cervix. Nah, yakinkan bahwa organ sekitar misalnya anterior vesica urinarnya udah diturunkan, lateral, ureter udah diidentifikasi. Nah, seperti itu bahwa kita yakin pada saat kita memotongnya organ tersebut yang vital tidak terjepit. Mungkin itu dong. Untuk yang sedikit triknya memang sering mungkin videonya sering diputar dan kita coba identifikasi mana sih rasanya kalau udah nyampe vagina seperti itu. Ini dulu. Sedikit tambahan ingat tadi dari dokter Iman tuh, kalau mau mencoba masuk ke dalam vagina dulu, itu kalau dari lateral batasannya uterina 1-2 mm itu biasanya sudah nyampe di vagina, di fornix. Jadi kita bisa buka di sana, mencoba buka sedikit, baru tadi mentusuk lagi. Biasanya sudah cukup. Dimulai dari samping lebih hati gitu, lebih kita mengerti. Ya, ada lagi dok? Iya dokter. Izin dok, sebaiknya kapan kita mempertimbangkan untuk konsul ke urologi dok, preoperatif dok? Preoperatif. Iya, untuk backup gitu dok atau konsul. Untuk kasus Pertama ini, konsulnya untuk preoperatif pemasangan cistein atau ureter kateter atau siap-siap akan trauma. Pasang cisten. Oh, oke. Mungkin biasanya mereka akan memasangnya ureter kateter ya, buat identifikasi. bisa pertama. Ini dong, bukan tertawa sih maksudnya. Kita ketahui ya bahwa pertama sih yakinkan bahwa pada ginjal pertama tuh ada nggak dehidronefrosis sebenarnya. Kalau tidak ada, sebenarnya nggak apa-apa dok. Jadi artinya tidak ada terobstruksi ureternya, baik ureter kanan kiri atau ke pendesakan dari vesikanya. Sebenarnya sih itu lebih aman. Kalau kita ya kadang trennya memang kadang-kadang kenapa sih nggak konsul aja sebelumnya seperti itu. Misalnya nih kena nih trauma harusnya pasang dulu. Tapi kita pikir lagi dok, pasiennya itu bayarnya bisa lebih mahal mereka daripada kita sebenarnya. Masang ureter kateter. Tapi balik lagi, kalau kita memang yakin bahwa memang dia terdapat obstruksi, misalnya pada saat kita USG nih dok, USG itu ginjalnya terdapat hidronefrosis, berarti kan ada kompresi di ureternya. Itu berarti ada desakan karena massa tumornya, ya boleh-boleh aja nggak ada salahnya dong kita konsul dengan urologi. Tapi kalau misalnya kita yakin udah kreatinin bagus, kemudian tidak ada gambaran ke arah hidronefrosis atau obstruksi dari ureternya, saya rasa sih dengan kita mengidentifikasikan ureter, dengan membuka retro, kita yakinkan dengan anatominya, insya Allah sih nggak perlu ya dok kalau kita latih. Tapi kalau balik lagi dok, kita mampu nggak? Kita yakin nggak? Kalau kita nggak yakin, ya jangan. Kalau kita nggak yakin bisa melakukan, ya boleh konsul. Itu operator dependent sebenarnya. Kalau kita nggak yakin, ya jangan lakukan. Atau kita nggak yakin lakukan sendiri, ya join sama yang lain seperti itu. Tapi prinsipnya kalau untuk konsul urologi hanya untuk pemasangan ureter kateter, sebaiknya sih memang ada kelainan. Ya entah dia mau pasang resisten, entah dia mau pasang ureter kateter, tergantung dari apa yang dia temukan saat itu atau prediagnostik. Mungkin ada tambahan, dokter? Rudi? Iya, sederhananya begini dok. Awalannya tadi ginjalnya nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah, tenang dulu. Kenapa? Karena kalau kita bicara miom itu dulu terus, kecuali dia miomnya servikal, baru dia akan memblok ureter. Kalau dia ovarium, kista atau padat, lebih jauh lagi, lebih mungkin lagi. Bukan nggak bisa. Jadi harus kondisi yang sangat khusus, baru dia bisa memblokade
ureter gitu. Jadi dari sudut kasus sebetulnya tidak terlalu penting juga, kira-kira gitu. Ini sudah lebih rileks. Kemudian kalau kita lihat operasi tadi yang dikembangkan oleh kita semua, justru mengawalinya dengan mengidentifikasi ureter dengan cara mudah, dari sebelum kita buka retro, setelah kita buka retro gitu. Itu malah melihatnya dengan AFU, gitu ya. Jadi kita nggak meraba-raba ureter, nggak ada proses meraba ureter. Kalau pakai ureter kateter untuk sistem itu sebetulnya lebih sulit melihat, itu dicari pakai tangan, pakai feeling jadinya malah. Ini sedikit berbeda. Itu memang kalau lihat dari teknologi, mereka maunya mereka kerja juga dong. Ya, tapi kalau kita butuh sih, kalau enggak kan apa juga. Kalau hidronefrosis, saya sih lebih suka membaliknya. Buka dulu, kelihatan dulu, aman kan? Nah, kita kerjakan. Lalu dia pasang belakang. Kenapa? Karena kalau kita terkata dulu, hidronefrosisnya hilang tuh. Jadi kalau kita pasang ureter kateter dulu, si hidronefrosis itu hilang. Susah lagi kita. Jadi bukan nggak boleh, tapi pertimbangan teknis yang kadang-kadang harus tetap balik lagi dulu kita kerjakan. Kecuali kita sudah kadung, nanti misalnya sedikit ini beberapa tahun ini ya sudah itu sih kita tarik. Tapi di luaran biasanya kita kerjakan terbalik, malah lebih enak. Nah, ya. Jadi jangan terlalu takut dong, jangan terlalu takut di orang apa ini? Biasa aja lah. Buka retro malah kelihatan enak kita menurutnya kemanapun. Ilmu ya, maaf ya, di luaran dipelajari oleh psikologi. Kalau mereka itu dari misalkan kreatif cara begitu itu betulnya. Ada lagi tadi banyak yang bertanya juga. Ada lagi dong? Mana? Dokter Vino dulu. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari sejak pagi dok tadi kita bicara bagaimana menghindari danger zone, kalau bisa jangan cedera ureter gitu dok. Jadi kalau seandainya apes-apesnya nih dok, kita mencederai ureter misalnya kepotong atau terikat gitu. Kira-kira tips and triknya yang bisa kita tahu, oh ini tandanya kepotong, oh ini tandanya terikat. Terus penanganan awalnya gimana dok? Jadi saya minjem kata-kata dokter Maringan, jadi nyesel juga kurang badal waktu residen gitu dok, nggak buka retro, nggak mutusin ureter. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau terpotong, ini yang ditanya identifikasinya kan? Iya. Bukan repairnya kan? Iya. Penanganan awal juga dok. Identifikasinya kalau di terpotong itu sebetulnya relatif mudah karena kelihatan. Jadi menghilang satu. Tapi kalau terikat itu agak susah karena tersembunyi, tahunya belakangan. Gak ada urin. Dua-duanya sih gak ada urin. Hasilnya dua-duanya gak ada urin. Kalau nanti setelah tertutup semua gitu ya, gak ada urin, ya dua-duanya sama, terpotong atau tidak. Cuma bedanya satu-satu sih, satu enggak. Udah satu enggak. Karena urin itu kan hari kedua, hari ketiga dia satu. Tapi kalau membiasakan diri, tadi kita buka retro, kita lihat masih juga terpotong, sudah begitu, kan kita harus membiasakan diri sebelum kita tutup, kita susun ulang kerjaan kita gitu kan. Kita lihat satu persatu. Nah, ureter itu kan bisa tinggal dilihat gitu tuh, menghilang. Karena kalau ureter kepotong tuh dia menarik diri tuh, potong dia hilang ya. Tapi ada cairan sedikit keluar, ngalir pelan, itu kepotong.
Gitu kan. Repairnya juga sebetulnya kalau di USS itu diajari. Kan tinggal dipotong bumbu runcing, pasang selang kertas, bawah, jahit. Betul yang cuma kita takutkan. Ya sedikit tambahan aja kok, misalnya memang trauma ureter, kalau kita tahu pasti pada saat kita potong, kalau itu kan hysterectomy ya, yang susah tuh yang tidak terlihat tuh terikat. Kalau terikat itu biasanya di water under the bridge. Jadi pada saat kita melakukan hysterectomy, kita tanpa misalnya penurunan vesika, intinya gini, triknya adalah penurunan vesikanya. Kalau penurunan vesikanya loss, ini ikut kok dok, yang lateralnya juga ikut biasanya gitu. Jadi kalau kadang-kadang kan turun vesikanya itu kita cuma sampai benar-benar sekali mepet dengan porsil ya kalau misalnya untuk hysterectomy. Nah kalau mepet dia kadang-kadang di bawah pada saat kita potongnya kan kepotong atau keikatnya tuh pada saat kita arteriuterina. Nah kalau kita memang sedikit tidak membuka retro atau penurunan vesika urinarinya itu nggak turun, nah di situ tuh keikatnya. Nah kalau itu nggak kelihatan dok, gitu. Atau sebenarnya pada saat kita klaim, triknya sih sebenarnya buka dikit, berdarah nggak? Kalau berdarah kan arteri gitu. Kalau air kan urin ya, gitu. Misalnya seperti itu triknya yang joke-nya gitu. Kalau kita kan sama-sama ya bentuknya. Nah perbedaannya adalah ureter tuh tebal loh dok sebenarnya, maksudnya arteri lebih tebal lingkarannya, maksudnya jadi lumennya arteri itu lebih tebal. Jadi kalau kita lihat oh ini uterina, tapi kadang-kadang kalau misalnya yang miom besar semua distorsi, jadi pembuluh-pembuluh darahnya juga besar-besar tuh semuanya. Jadi seperti ada perbedaan antara kadang-kadang arteri itu juga bisa kita oh ini ureter bukannya seperti itu. Ya triksnya kalau joroknya sih seperti itu pas buka ya, atau sebenarnya lihat pada saat kita menutup, kita cari itu memang kalau nggak buka retro nggak kelihatan dong. Atau kita buka tadi setelah diambil nih hysterectomy, kita lihat ke medial, lihat aliran ureternya. Kalau bisa terlihat seperti yang tadi video yang saya sampaikan, kan kelihatan tuh ureternya itu ada bendungan nggak? Nah kalau jadi gendut, itu baru curiga. Kalau seperti itu, kalau untuk repair, kalau nggak yakin, ya sebenarnya sih konsul pasti kalau ureter ya. Beda dengan vesika. Nah vesika kan kalau di BSS kita juga diajarkan. Tuh, tapi kalau ureter ya sebaiknya sih konsul. Kalau saya, memang kita diajarkan juga kalau tidak ada urologinya ya mau kita kerjakan seperti itu. Untuk yang SO, nah SO ini ya tadi kita biasanya bagian atas. Kalau kita mau buka retro, klaim kadang-kadang tuh distorsi ureternya ke situ. Kalau SO tadi ya dokter Dodi, kalau satu lepas, kalau keikat dua-duanya ya nggak ketahuan. Atas keikat, bawah yang bawahnya juga keikat. Ureternya kepotong tuh setinggi atau sepanjang masa tumornya. Itu nggak akan ada bendungan pada saat ditutup. Nanti sesudahnya hidronefrosis, anuri hidronefrosis. Tapi hati-hati, satu ginjal masih bisa dia kalau cuma SO aja, kan satunya masih bagus. Nah, sekali-sekali lihat ginjalnya, tapi nggak perlu kalau kita yakin ureternya sebelum menutup peristaltiknya ada, ya nggak perlu. Mungkin tuh salah satu triknya. Mungkin ada yang mau nambahkan dokter Gatot atau dokter Andi? Tadi kan pertanyaannya kalau kepotong, nah alhamdulillah kalau ketahuan pas operasi ya, alhamdulillah banget. Jadi kalau ketahuan pas operasi kita konsul kan, atau kalau bisa jahit sendiri. Cuma jadi masalah tadi kalau tidak ketahuan tuh, kita harus cek input output, itu penting pas operasi kan, perawatan tadi itu kosong. Jadi itu harus, kemudian biasakan USG untuk ke ginjal ya kalau kontrol seminggu misalnya, karena tadi seperti dokter Sri Salma katakan kalau kepotong satu atau keikat yang satunya lancar itu nggak akan ada masalah output juga, diuresis akan ada masalah. Nah kalau saya biasanya USG itu seminggu pasien pos HT itu saya selalu USG ginjal, selalu lihat
kita buka retro kadang-kadang penyembuhan ADC itu juga menekan tuh, jadi biasakan USG ini ginjalnya dilihat. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih dokter Andi. Iya dokter Sulaiman tadi ada pertanyaan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih materinya sangat bermanfaat. Yang ingin saya tanyakan bagaimana tips and triknya untuk menurunkan belasnya itu. Saya lihat tadi di videonya tuh nggak berdarah. Saya coba buat nurunin plikannya itu, kalau biasanya itu begitu udah agak kebuka sedikit, agak gatel pakai kasat itu agak didorong, terus jadinya berdarah. Yang mau saya tanyakan tips and triknya supaya tidak berdarah, apakah aksesnya misalkan pas bukanya itu dari lateral dulu atau harus dari tengah dulu, atau jangan-jangan pas pakai counternya itu terlalu lebay gitunya counternya, misalnya sampai 70 atau 60 gitu. Barangkali itu juga berpengaruh. Terima kasih. Ya, terima kasih dok. Penurunan sebenarnya penurunan bladder. Nah, itu sebenarnya kita nggak menggunakan lagi dok untuk secara tumpul, karena vaskularisasi di vesika urinaria itu sangat banyak. Jadi tidak menggunakan secara tumpul akan lebih baik bukan dari tengah, tapi dari lateral. Pada saat kita memotong kolisterektomi ya, histerektomi yang pasti kan diturunkan rotundum ke rotundum seperti video yang Dr. Dodi tadi. Rotundum kan kita udah potong, rotundum kanan kiri udah potong. Dari situ kan rotundum terbelah, dari situ kita sisihkan. Satu lagi menggunakan electrocauter ya, itu kita harus yakinkan kekuatannya. Jadi jangan, apalagi daerah bladder, karena kalau misalnya kita menggunakan yang terlalu tinggi, nanti akan ada efek. Nah, efek koagulasinya tuh jauh. Nah itu terkadang membuat secondary trauma. Jadi pada saat tutup nggak ada bocor sama sekali. Saya masih pakai kateter kan, tapi dia sudah ada leakage sedikit sebenarnya. Begitu kateter dilepas, gelas penuh, dia nggak bisa, maksudnya belum bisa mixi dengan baik, bocor dia. Nah itu karena energinya. Jadi akan diatur dan menggunakan bagusnya pakainya yang cutting, bukan koagulasi gitu. Cuman memang beberapa senior saya atau sejawat saya menggunakannya adalah koagulasi, tapi kekuatannya diatur. Jadi kita beda-beda loh alat, jadi dites dulu dong. Alat di kamar operasi juga, kamar operasi 1, 2, 3 itu belum tentu sama gitu. Jadi tidak lagi menggunakan tumpul ya dok, tajam dengan gunting atau kauter. Tapi yakinkan kalau untuk kauter adalah yang presisi untuk energinya, supaya dia tidak ada koagulasi effect. Jadi spraynya itu kadang-kadang membuat secondary trauma pada bladder. Oke dokter Dodi, ini sesi dokter Dodi. Iya dok. Jadi memang tadi dokter Ima bilang dari lateral ditambahin bukan gitu ya. Kemudian sebetulnya ada ligamen antara vesika dan pik. Kalau bahasa textbook full vesicouterine ligamen. Atau kalau saya istilah dulu apa namanya bladder fila itu dikirimkan. Kurang lebih kalau kita membahas akademi badan kita silaris anterior kiri kanan gitulah. Jadi dari lateral tadi udah tutup dibuka, pasti mentok sih. Lewati saja tuh. Nanti ada lagi ligamen di bagian tengahnya, jadi kira-kira di atas. Jadi kita buka di sini. Subit sedikit, masukin aja situ. Jadi sekarang kita punya 3 ligamen. Tahu kan? Ada 3 ligamen jadi yang jelas. Udah itu sih tinggal. Pas kira-kira gitu. Di ya fix yang saya pakai selama ini begitu. Kemudian masalah counter atau gunting, ini juga saya sudah bilang kalau biasa pakai gunting gunting saja. Tapi yang namanya diseksi jangan ditumpulkan. Pakai jari jangan, pakai
lagi pakai besar. Itu yang pertama kali harus dibuang dari kebiasaan kita. Jadi oke, kalau kita yakin benar di situ aman. Tapi ngomong kasar, berarti kita membutakan diri kita kan, gesek aja begitu. Itu yang nggak boleh. Kasar sekali. Biasanya Router hampir semuanya menyarankan pakainya jangan lebih dari 40. Kalaupun mau main-main dengan fisika itu tergantung contohnya sih sebetulnya 20, 30. Jadi kita terbiasa kan 50, 60 kan. Nah apa yang dibakar? Santai juga bukan kan? Kalau sampai hitam-hitam itu karena memang terlalu jadi aman. Ya, terima kasih Dr. Rudi. Saya rasa cukup dulu untuk diskusinya, bisa disimpan kemudian dilanjutkan di sesi berikutnya karena sudah pada lapar kayaknya ya. Ya, kami